Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Inang harap adik-adik kelas Solomo dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tidak kurang suatu apapun. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Inang harap kalian mempersiapkan hati, pikiran dan perasaan kalian untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Nah, adik-adik, kita akan buka ibadah ini dulu dengan berdoa ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu bagi kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kami bisa bersuka cita, dan saat ini kami akan mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, agar kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami, pegangan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bawa dan alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita dengar dulu pujian berikut ini yang berjudul Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Bagaimana pujian tadi? Sangat memberkati kita kan ya? Iya, kebaikan Tuhan sangat indah bagi kita. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Inang harap kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian juga catatannya, karena nanti ada pertanyaan mengenai ibadah kita di hari Minggu ini. Kita akan baca dari kitab Injil Matius, sambungan dari yang kemarin ya, dari minggu lalu, Injil Matius 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-68. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Di sini Inang baca, kalian juga di rumah bisa ikut membaca bersama Inang JC. Baca Alkitabnya bersuara ya adik-adik. Nah, kita akan mulai membacanya. Berjudul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup,
Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, sampai di sana pembacaan kita dari kitab Injil Matius 26 ayat 57 sampai 58. Judul cerita minggu ini adalah Yesus diadili. Yesus dibawa kepada imam besar, yaitu Kayafas. Kayafas memimpin pengadilan yang sangat penuh paradoks. Dia menjadi hakim untuk mengadili Yesus. Nah, Yesus harus diadili karena dia harus dijatuhi hukuman mati. Mengapa? Karena Yesus mati untuk menanggung dosa manusia. Yesus harus dinyatakan bersalah oleh lembaga yang Tuhan berikan otoritas untuk memberikan keputusan hukum. Yesus yang tidak bersalah harus mati seperti seorang penjahat. Dia tidak boleh mati secara natural. Dia harus terhitung di antara penjahat. Seperti nubuatan kitab Yesaya 53 ayat 12. Yesus harus mati dengan cara yang menunjukkan bahwa dia adalah pemberontak yang tengah memikul hukuman kutuk karena pemberontakan. Tetapi pemberontakan yang dia pikul bukanlah pemberontakannya sendiri. Yesus sedang memikul pemberontakan kita. Ganjaran pemberontakan ditimpakan kepadanya supaya kebenarannya dapat diberikan kepada pemberontak seperti kita. Tuhan Yesus diadili, tetapi Dia tengah mewakili kita semua. Yesus dihakimi, tetapi kitalah yang sebenarnya sedang dihakimi. Maka Yesus harus diadili di dalam pengadilan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu pengadilan agama yang dipimpin oleh imam besar. Untuk dapat menghukum mati Yesus, para imam kepala telah melakukan dua hal. Pertama, mereka menghasut rakyat untuk melawan Tuhan Yesus, dan mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menentang Tuhan Yesus. Betapa besarnya perlawanan yang Yesus terima. Pemimpin agama yang seharusnya melayani Dia, sekarang menghakimi Dia. Kebenaran yang seharusnya diperjuangkan para imam kepala, sekarang diselewengkan demi menghantam Yesus, Sang kebenaran. Rakyat banyak yang sebelumnya berseru, "Hosana, Hosana," sebentar lagi akan berseru, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Murid-murid yang telah bersama-sama dengan Yesus, semua melarikan diri adik-adik, dan hanya berani melihat dari jauh perkara yang terjadi. Tidak ada satupun yang bersikap sebagaimana seharusnya kepada Yesus, seolah mereka sedang menghadapi seorang penjahat dan bukan Mesias. Segala dusta dan fitnah mereka kemukakan untuk membuat Yesus dihukum mati. Mereka rela berbohong, bersaksi dusta demi membunuh orang. Alangkah mengerikan kebencian yang mereka nyatakan kepada Yesus. Apakah tidak ada lagi suara hati nurani yang tersisa di dalam hati mereka? Para pemimpin ini sudah dibutakan dengan kebencian dari orang yang bisa merebut kekuasaan dan pengaruh mereka kepada rakyat. Bagi Yesus, pengadilan ini adalah cara Dia menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi orang berdosa. Bagi imam-imam kepala, pengadilan ini adalah cara mereka
menggenapkan rencana mereka mematikan orang yang merebut pengaruh mereka atas rakyat banyak. Bagi Yesus, inilah saat Dia bisa menyatakan kasih dan pengampunan Bapa kepada umat pilihannya dengan cara mengorbankan dirinya. Bagi imam-imam kepala, inilah saat mereka mengamankan posisi kekuasaan agama mereka dengan mengorbankan saingan terbesar mereka. Inilah perbedaan orang murni yang penuh kasih Allah dengan orang dunia yang penuh dengan ambisi diri. Yang satu memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan, yang lain memikirkan bagaimana keuntungan diri. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Yang manakah yang akan kita pilih? Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Atau bagaimana kita mencari untung bagi diri sendiri? Kalau kita mengabaikan pertanyaan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan terus terjerumus ke dalam hidup yang penuh dengan kebencian. Kebencian ini akhirnya membutakan kita terhadap mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Kebencian, iri hati, amarah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus menolong kita supaya kita memiliki hati yang baik, tidak memiliki hati yang penuh dengan kebencian ya. Kiranya Tuhan memelihara kita supaya perasaan kita, perasaan bersalah, perasaan peka terhadap mana yang benar dan mana yang salah, boleh terus terpelihara di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan mengasihani kita sehingga kita tidak berubah menjadi pengikut setan yang mengikuti apa kemauan setan. Kemauan setan itu adalah kemauan yang jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Misalnya apa? Rela berbohong demi mendapatkan sesuatu, iri kepada orang, tidak senang melihat teman kita lebih pintar atau lebih baik dari kita. Nah, itu jangan ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi, menjadi terang bagi sekeliling kita ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang sudah kita pelajari? Nah, kita memiliki hati seperti Tuhan yang mau mengampuni ya, mau berkorban untuk orang lain. Nah, adik-adik jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Jadilah anak yang baik, yang taat, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, ada pertanyaan untuk kalian yang akan jawabannya kalian tulis di buku dan nanti diserahkan ke Inang ya. Pertanyaan pertama, 1. Sebutkan 2 hal yang dilakukan imam kepala untuk dapat menghukum mati Yesus. Nah, nomor 2, siapakah nama dari imam besar pada waktu Tuhan Yesus diadili? Ketiga, apakah tuduhan yang dilontarkan 2 orang saksi di pengadilan terhadap Tuhan Yesus? Nomor 4, dari hasil pengadilan imam besar dan imam-imam kepala, apakah hukuman yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus? Nah, 4 pertanyaan saja, nanti kalian tulis di buku, lalu dikirim ke Inang JC. Makna dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Yesus menanggung hukuman dosa kita agar kita menerima pengampunan. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Nah, bersiapkan hati kalian untuk kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang baru kami dengar tadi tentang pengorbananmu bagi kami. Engkau diadili ya Tuhan di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang-orang yang membencimu, tetapi Engkau tidak membalasnya. Engkau menanggung semua penderitaan itu
untuk kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami manusia dari dosa. Biarlah pengorbanan-Mu ini ya Tuhan tidak kami sia-siakan, tetapi kami bisa menjadi ya Tuhan serupa dengan Engkau, setia mengikuti Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami adik-adik sekolah minggu, agar bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memberikan kebahagiaan bagi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pula yang memberkati ya Tuhan akan setiap pertumbuhan dari adik-adik sekolah minggu ini. Biarlah kelak mereka bisa berguna menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga saat ini untuk mereka yang sakit, khususnya untuk Bang Yosef dan orang tuanya dan mama bapaknya yang lagi sakit. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga Bang Yosef yang sakit. Biarlah kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Kau yang memberkati makanan serta obat-obatan yang mereka minum, yang mereka makan. Biarlah energi yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu menjadi bagian mereka. Yang sakit juga ya Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Biar kiranya aliran-aliran kesembuhan terus mengalir bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang mengurus yang sakit ya Tuhan. Biarlah tetap sehat dan tetap bersemangat dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah bekerja, mengurus kami, mencari nafkah. Tuhan berkati, berikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang daripadamu. Juga ya Tuhan untuk para hamba-hambamu yang amang pendeta kami, pendeta manapun ya Tuhan yang tersebar di muka bumi ini. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, biar lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati juga bangsa Indonesia, Pak Presiden kami, Pak Jokowi, pemerintah pusat sampai desa-desa. Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau, dengan penuh bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kiranya juga ya Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka yang berbeban berat, Tuhan ringankan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami serahkan keberadaan dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan terindah bagi kami. Mohon ampun akan dosa salah kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.